Halo semuanya, hari ini aku mau ngejelasin soal yang nomor 4. Seorang petani akan menanam jagung dan singkong. Oke, di sini udah tahu kalau misalnya variabelnya itu pasti tentang jagung dan singkong ya. Kita misalkan dulu jagung itu sebagai X dan singkong itu menjadi Y. Biar enggak terlalu panjang nulisnya ke depannya ya. Dengan lahan yang dibutuhkan tidak lebih dari 50 petak. Berarti X plus Y kurang dari sama dengan 50 gitu kan. Karena di sini ada tidak lebih, berarti gak ada kan. Lebih dari 50 petak itu petani itu gak punya gitu ya. Jadi kurang dari sama dengan 50 petak. Petani tersebut membutuhkan pupuk sebanyak 30 kilo per petak untuk memupuk jagung dan 60 kilo per petak untuk memupuk singkong. Berarti 30X ditambah dengan 60Y, jumlah pupuk yang tersedia adalah 2.400 kilo. Nah, ini juga berarti kurang dari sama dengan 2.400. Kenapa? Karena petani nggak punya lebih dari 2.400 kilo. Jadi, jumlah pupuk maksimum yang dipunyai oleh petani adalah 2.400. Jadi, nggak bisa lebih dari 2.400, nggak punya gitu. Jika keuntungan dari lahan jagung adalah 4.000 per petak dan lahan singkong adalah 4 juta, lahan singkong adalah 6 juta, dalam sekali tanam keuntungan maksimum. Oke, berarti fx, y, fungsinya fx, y adalah 4 juta, 4 juta X ditambah dengan 6 juta Y. Nah, ini keuntungan maksimum ataupun ya keuntungan maksimum petani yang ditanyain itu dengan fungsi yang kayak gini. Berarti kita pertama harus cari tahu dulu X-nya berapa, Y-nya berapa, baru nanti kita bisa cari mana nilai yang paling maksimum. Kayak gitu. Sekarang pertama kita harus lihat dulu dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita harus cari dulu titik-titiknya buat sebuah grafik nanti, sebuah kurva. Dari persamaan yang pertama, kita tulis persamaan yang pertama itu X plus Y kurang dari, kita sama dengankan aja, jadi X plus Y sama dengan 50 ya. Kita sama dengankan dulu untuk mencari titik-titiknya. Pertama kita cari titik potong. Tipot itu titik potong ya, tipot sumbu X berarti dengan memisahkan Y sama dengan 0. Berarti X plus 0 sama dengan 50. Berarti X-nya adalah 50. Begitu juga dengan tipot sumbu Y. Berarti dengan memisahkan X sama dengan 0, jadi 0 tambah Y sama dengan 50, Y sama dengan 50. Berarti titik-titiknya di sini X-nya 50, Y-nya adalah 0. Di sini X-nya 0, Y-nya 50. Ini ada dari persamaan yang pertama. Lalu dari, ini aku kasih garis dulu ya. Dari persamaan yang kedua yaitu 30X tambah 60Y sama dengan 2.400. Ini juga sama, aku sama dengankan dulu. Pertama kita perkecil dulu agar gak terlalu panjang nulisnya. Kita sederhanakan dengan dibagi dengan 30. Jadi 30X dibagi 30, X plus 60Y bagi 30, 2Y sama dengan 2.400 dibagi dengan 30, hasilnya adalah 80 ya. 80. Sama, kita juga cari tipot, titik potong sumbu X dengan memisahkan Y sama dengan 0. Berarti X plus 2 kali Y, 2 kali 0 berarti 0 sama dengan 80, jadi X sama dengan 80. Lalu juga tipot sumbu Y, X sama dengan 0 ya, berarti 0 tambah 2Y sama dengan 80, berarti Y itu adalah 80 dibagi 2, yaitu adalah 40. Nah, titik-titik ini ada X-nya 80 dan Y-nya adalah 0, yang sebelah sini berarti X-nya 0, Y-nya adalah 40. Nah, kita sekarang udah punya titik-titiknya nih. Ada titik yang dari persamaan 1 itu adalah 50,0 dan 0,50. Dari persamaan yang kedua 80,0 dan 0,40. Sekarang kita buat kurvanya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Pertama kita buat titik-titiknya dulu. Ini 50,0, X-nya 50. Berarti kira-kira di sini lah ya. Di sini yang Y-nya ada 0,50. Berarti kira-kira kita
di sini aja. Nah, sekarang kita buat garisnya nih. Lalu yang kedua ada garisnya di sini 80, agak jauh dari 50, lalu Y-nya adalah 40, berarti di bawah 50 ya. 40. Nah, kita bikin garisnya juga. Gak apa-apa lah ya kalau garisnya jelek, yang penting kayak gini lah istilahnya. Nanti kalian bikinnya pakai penggaris yang rapih gitu. Nah, sekarang kita udah punya titik-titiknya. Kita buat garis-garis untuk daerah penyelesaiannya. Pertama, garis 50 sama 50 ini kan dari persamaan yang pertama kan, dari yang sini. Kita lihat tandanya itu adalah kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, itu berarti ke bawah arsirnya. Kalau misalnya lebih dari sama dengan, itu berarti ke atas, kayak gini. Berarti garis yang pertama, karena kurang dari sama dengan, berarti ke bawah ya. Ke bawah, ke sini, kayak gitu. Nah, yang garis kedua juga, yang ini, itu tuh tandanya, mana? Ini ya, sama, kurang dari sama dengan, berarti sama juga ke bawah. Kayak gini. Yang ini ya garisnya, sorry. Nah, sama diarsir ke bawah kayak gini. Dari sini bisa kita lihat daerah penyelesaiannya itu adalah yang ini ya. HP ataupun ya himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Karena ini yang teriris atau ya terarsir gitu ya oleh dua garis tadi. Sekarang kita harus cari titik-titik yang membatasi kurvanya. Berarti garis yang di dalam di sini ya, ini yang aku tebelin. Lalu titik potong antara dua garis ini dan garis yang ini. Titik yang ini gitu ya. Kenapa enggak titik-titik yang luar? Karena ini enggak kearsir oleh bagian garis yang ininya ya, yang garis yang pertama. Dia enggak kearsir. Jadi yang kearsir oleh kedua garisnya. Berarti kan titik yang ini, lalu titik ini, lalu titik yang ini, kayak gitu. Sekarang kita udah tahu titik yang ini itu adalah 0,40, X-nya 0 dan Y-nya 40. Lalu yang ini, titik ini itu adalah 50,0 gitu. Sekarang kita nggak tahu nih titik ini itu berapa, titik potong antara garis 1 dan garis 2. Kita harus cari tahu titik potong garis itu dengan substitusi dan eliminasi dari kedua persamaan. Pertama kita punya persamaan X plus Y sama dengan 50. Yang kedua ada persamaan X plus 2Y sama dengan 80. Nah, kita eliminasi, X-nya bisa kita coret, Y dikurangi 2Y berarti min Y sama dengan 50 dikurangi 80 min 30. Berarti Y-nya itu adalah 30 ya. Sekarang dari persamaan yang pertama, X plus Y sama dengan 50. X-nya kita belum tahu, ditambah Y-nya 30 sama dengan 50. Berarti X sama dengan 50 min 30. X sama dengan 20. Nah, kita udah tahu di sini itu 20,30. X-nya 20, Y-nya 30. Kalau udah tahu titik-titiknya, sekarang kita masukkan ke persamaan yang ini, ke fungsinya gitu ya, dari titik-titik itu. Pertama kita punya X-nya, kita gunakan yang ini dulu ya, 0,40, berarti 0,40. Sekarang kita kalikan, 4 juta dikalikan dengan 0, ditambah dengan 6 juta dikalikan dengan 20. Ya, karena 0,40 ya. Dikalikan dengan 40. Hasilnya adalah ini F 0,40, 6 juta dikali 40 itu 240 juta ya, 240 juta. Wow, ini kok bisa tahu dari mana? Ini tambahin aja nolnya. 6 kali 4 kan 24. Lalu ini 0 dari 6 juta itu ada 6, ditambahin 0 dari 40 ada 1, berarti ada 7 nolnya. Kayak gitu aja. Lalu F yang titik yang kedua 20,30. Kita masukkan 20,30 berarti 4 juta kali 20 ditambah dengan 6 juta kali 30. Oke, kita tulisnya juta aja ya. Maksud aku jadi nggak terlalu panjang gitu ya. 4 juta dikalikan dengan 20 itu adalah 80 juta. Nah, 80 juta kayak gini ditambah dengan 6 juta dikali 30. 180 juta. 180 juta. Nah, 80 juta dikali 180 juta itu adalah 260 juta. Kayak gitu. Nah, sekarang ada satu titik lagi yang 50,0, tapi tempat nulisnya udah gak ada di sini ya, gak apa-apa ya. Di F 50,0 sama dengan
Eh, 4 juta X berarti 4 juta dikali dengan 50 ditambah 6 juta dikali dengan 0 ya kayak gini. Nah, 4 juta kali 50, 5 kali 4 itu kan 20 ya, berarti 200 juta. 200 juta. Ini 6 kali 0, 0 berarti 0 aja. Berarti yang paling besar, ini kan pengennya itu adalah keuntungan maksimum. Berarti keuntungan maksimumnya adalah 260 juta yang ini ya, yang ini gitu. Yang paling besarnya itu adalah 240 juta. Kalau misalnya ditanyainnya keuntungan minimum, berarti yang paling kecil, yang 200 juta yang ini. Berarti hasilnya adalah 260 juta ya. Jawabannya adalah yang D, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga bisa membantu.